Dia adalah manusia kecil hidup di tengah dunia yang semakin terasa tak adil. Baru 25 tahun tetapi rasanya sudah puluhan abad duduk di dunia yang tak berhenti membuatnya menggigil, entah dengan ketakutan tanpa dasar atau bahkan dengan harapan hidup yang semakin mengecil. Dengan isi kepala yang mengingat nasihat dari sang ibunda, dia perlahan kembali mendapat sesak mendarah dada. Wanita itu, wanita yang dia panggil sebagai ibu, terus mencerca isi kepalanya sejak kecil, melakukan bahwa dunia ini semanis madu. Kali itu dia sadar dia hanyalah bocah yang dulu percaya pada bahasa yang keluar dari mulut sang ibu tanpa perlu memikirkan kembali apa itu. Ia juga percaya ungkapan itu. Dan si manusia kecil di tengah dunia yang semakin terasa tak adil itu kembali mengingat kenyataan apa yang ada saat setelah dia memasuki masa awal remaja. Kenyataan yang kurang lebih berbunyi, hidup tak membutuhkan penjelasan, tapi hidup membutuhkan pemahaman. Ya, panggil lihat Taehyung saat setelah keduanya melewati dua tikungan yang akan membawa mereka menjauh dari bangunan rumah sakit jiwa yang sempat mereka kunjungi. Dengan hati yang masih fokus dengan gelapnya pepohonan yang berada di sekelilingnya, Ian kemudian berdeng sebagai respon atas panggilan Taehyung. Selang berapa saat setelahnya, Taehyung baru berani menyuarakan tanyanya, "Kau baik-baik saja?" "Aku sedang menunjukkan bahwa aku baik-baik saja," jawab Ian sembari membuka dua kancing kemejanya. "Apa yang aku lakukan?" tanya Taehyung sangat terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh wanita itu. Berbeda dengan Taehyung tampak memandangnya dengan sorot horor, juga kehebohan yang berlebihan. Ian terlihat begitu santai sembari menjawab, "Aku gerak." Masih dengan ekspresi hebohnya, Brad kembali bertanya, "Kenapa tidak satu saja?" Kau hampir terlihat seperti manakala kalimat yang terdengar oleh rumahnya dan tersampaikan dengan baik oleh otaknya, Ian kemudian mengambil ponsel yang berada di atas yang dia bawa. Aku masih terlihat melihat manusia normal, tidak terlihat seperti balas Ian yang masih memperhatikan wajah dan tasnya dari layar ponsel. Tak lama setelahnya ia diberi paper seletuk. Karena terlihat tidak mungkin ini bacaan. Kendati netranya tengah fokus pada jalanan di hadapannya, Taehyung nyatanya masih sempat melirik ekspresi lucu yang diberikannya. Wanita itu tengah berteriak dengan heboh bersama jemar yang terus menyentuh. Padahal tidak ada yang berubah dari benda yang tengah dihebohkan oleh Ian. Batin Taehyung selaku juru kunci dari seluruh lakukan wanita Lee itu. Namun berbeda dengan apa yang dia percayai, Taehyung nyatanya memilih untuk menjauhi Ian dengan berujar, "Kurasa memang mendur dan butuh hidup lagi agar kencang seperti sebelumnya." "Kupikir balonku ulang tahun," tanya Ian dengan keras, menyatikan jarinya dengan semangat. Taehyung kemudian menambahkan, "Aku hampir menyebutnya dengan itu."
Akan tapi Taeyong masih dikuasai oleh sisi jalannya. Karena itu tanpa ragu Taeyong membalas, "Jangan galak seperti itu. Manis biasanya juga menjadi penurut saat sedang di atas." "Apa yang kau astaga, aku tak bisa menahan diriku lagi," ujar Yan yang hendak mendaratkan jemarinya di rambut Taeyong. Jika saja mobil mereka tak berhenti secara tiba-tiba. Dengan netra yang menatap Taeyong, Yan kemudian bertanya, "Ada apa? Kenapa? Mobilmu kenapa?" Taeyong terdengar tanya dari Yan, tetapi dia masih memilih bungkam dengan jemari yang berusaha menghidupkan mesin mobilnya lagi. Namun setelah persekian detik berlalu, bahkan hingga membuatnya Yan semakin terdengar, mobilnya tak kunjung menyala dan Taeyong pun akhirnya selesai usahanya dengan mengambil pengemudi mobil kesayangannya ini. "Mobilmu benar-benar tidak bisa diselamatkan?" tanya Yan yang itu yang "Untuk apa membawa revolver?" "Untuk menjaga-jaga, ayo keluar." Tidak Taeyong yang mau tak mau Yan ikuti, sebab dia memang tak mengerti pasal mesin mobil. Manakala keduanya keluar dengan segera, keduanya disambut oleh gelapnya hutan yang segera membuat Yan menempel ke arah Taeyong. Walau dia dalam memainkan senjata juga beberapa jenis, nyatanya ia tetap tidak bisa berdamai dengan suasana mencekam yang memiliki oleh hutan dan lautan dalam. Sementara itu Taeyong yang sadarkan kondisi Yan pun memutuskan untuk memasangkan jaket yang diambil dari jok belakang mobilnya pada tubuh wanita itu. Lalu di tengah genggaman kepalanya Yan mendengar Taeyong menjawab tanyanya, "Tidak, kita berhenti di tempat yang setidaknya lebih terang daripada jalan ini. Kau akan meminta bantuan anak aku untuk mengurus mobilnya." Itu ide yang bagus, benar-benar ide yang bagus. Setidaknya sampai Yan mengingat sesuatu yang menimbulkan terbitnya senyum dari di wajah rupawan itu. Kemudian tanpa ragu Yan berujar, "Benar, setelah itu kita akan mati Elena karena..." Oleh karena itu, dengan tiba-tiba Taeyong berhenti dan Yan tidak tahu mengapa alasan dibalik berhentinya Taeyong. Dia hanya bisa memberi respon penuh keterkejutan juga ketakutan. Wanita itu dengan segera meraih lengan Taeyong hingga keduanya menempel. Lalu dia pun mulai bertanya dengan heboh, "Kenapa? Ada apa? Kau sudah melihat sesuatu?" "Kau pakai heels?" tanya Taeyong serta menyalakan lampu senter di ponselnya untuk memeriksa kondisi kaki Yan. "Tak perlu, aku bisa melepasnya saja," jawab Yan tepat sebelum dia melihat sebuah bidang yang terlihat kecil dari tempat keduanya berada. Dengan senyum yang terangkat, Yan kemudian berujar, "Taeyong, ada modal, kita menginap saja di sana." "Di mana?" tanya Taeyong segera menatap Yan menunjuk yang dia lihat beberapa saat yang lalu. "Sepertinya bukan tempat yang besar, kalau kau yakin?" tanya Taeyong yang bertanyakan untuk memastikan apa Yan akan nyaman berada di tempat itu. Nyatanya setelah melepas heelsnya yang membawa benda itu ke dalam tangannya, Yan kemudian meraih lengan Taeyong dengan tangan kiri. Saat setelahnya Yan menarik lengan Taeyong untuk ikut berlari dengan yang menghampiri bangunan model yang berada di jalanan di bawah sana.
Dengan jemari yang memegang dompetnya sendiri, Taeyong mendapati pria di hadapannya ini bertanya untuk 1 kali atau 2 kali. 1 saja, jawab Taeyong. Sepersekian detik berikutnya mendapati pria di hadapannya ini menolak senyum aneh ke arahnya. Ingin yang kurang besar atau kecil, tanya pria. Mendapati Taeyong tengah berpikir, pria itu kemudian menawarkan Ian 4 kali saja agar lebih bisa menempel. Bukankah itu yang biasanya disukai oleh anak-anak muda seperti kalian? Ya benar saja, kasihku tak pernah menyukai sesuatu yang kecil, balas Taeyong dengan senyumnya. Pria itu memberi persetujuan dengan kedipan mata dan Taeyong tak bisa menahan dirinya untuk tak membalasnya dengan kedipan pula. Lalu ketika Taeyong memberi beberapa lembar uang yang bernilai lebih dari harga yang seharusnya dia bayar, pria itu kembali memberi senyum girang. Sebelum selesai, pria itu berbicara yang terlebih dahulu menangkap deretan kotak berisi yang berjajar rapi di dalam etalase yang berada di dekat meja tempat petugas berada. Lalu tanpa rapi yang terdengar kepada Taeyong. Ian, panggil Taeyong sembari meraih Yan sebuah kode agar gadis itu tak bertindak gila. Dengan lautan perasa bersalahnya, Ian kemudian menjawab, sepertinya tidak ada. Bukan begitu, dengan Ian pada petugas motor yang segera memberikan kunci kamar mereka dengan senyum canggungnya. Agak romantis sayang, balas Taeyong. Awalnya tak ingin menaruh acuh pada panggilan Ian, tetapi pada akhirnya dia berhasil tertawa riang karenanya. Karena kau tertawa, tanya Ian ketika Taeyong membuka kunci kamar mereka. Saya membukakan pintu ini untuk Ian dan dia juga turut masuk sekaligus menguncinya lagi. Taeyong kemudian menjawab, panggilan darimu sungguh selalu terdengar menarik untuk didengar lagi. Tentu saja, balas Cina wanita itu. Yang baik, kau cobalah mengirim pesan kepada Yonggi, beritahu manusia satu itu jika kita tidak bisa pulang malam ini, aku akan mandi terlebih dahulu. Setelah pintu kamar mandi tertutup, Kim Tae menghela napasnya sebelum mengirim pesan teks kepada Yonggi sesuai keinginan wanitanya. Akan tetapi ternyata Yonggi telah terlebih dahulu mendapat pesan dari pria itu. Setelah membalas pesan Yonggi, butuh beberapa menit untuk Taeyong menerima pesan lagi dari Yang, karena Taeyong tahu Yonggi lebih menyukai ranjangnya sama ponsel. Belum pulang, sepertinya malam ini aku dan Ian tidak bisa pulang. Kenapa? Mesin motor bermasalah. Bagaimana? Ian berteman mandi, tanya Taeyong telah meletakkan ponselnya dengan senyum yang tersemat. Nyatanya senyum itu semakin mengembang manakala dengan tiba-tiba Ian membuka pintu itu secara tak langsung memberi izin kepada Taeyong untuk masuk. Setelah menepis dan hanya misalkan, Taeyong kemudian melangkah dengan senang hati ke dalam kamar mandi. Langkah Taeyong tertutup pada shower box di mana wanitanya tengah basah diri di sana. Usai menutup pintu kamar mandi dengan benar, Taeyong lalu menyusul Ian dengan jemari yang turut mendarat di
pinggang ramping itu. Tak biasanya kau mengundangku masuk, bisik Taehyung seraya memberi kecupan singkat di telinga Ye. Dan tapi yang ajarnya yang menutup objek pandang Taehyung menempelkan dadanya pada dada bidang pada itu. Ketika dia melakukannya, Yan tahu Taehyung menyulam senyum miring dengan netra tertutup karena sensasi yang diantarkan Yan pada dada pria itu. Lalu dengan posisi itu, Yan mengalungkan lengannya di leher Taehyung sembari bertanya, kenapa dadamu terlihat begitu kokoh? Belum selesai Yan menyuarakan amarahnya, Taehyung telah terlebih dahulu memotong kalimatnya dengan penuh tuntutan. Tak hanya itu, ketika Yan hendak menyentuh lengan besar pria ini, Yan justru mendapati kedua pergelangan tangannya diraih oleh Taehyung. Pria itu menggunakan satu tangannya untuk mencengkram kedua pergelangan tangan Yan yang pada itu cengkram dengan posisi tersilang. Lalu dengan satu tangan yang menganggur, pria itu berhasil membuat Yan terus menyuarakan bersama Greenwich jika menjadi perpaduan yang terindah malam ini. Kau check-in bersama siapa, Kim Taehyung? Angkat panggilanku atau aku akan menghampirimu.